Kembali lagi di channel saya Hilda 4108. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi dan mengapa sih kita harus belajar akuntansi. Namun sebelum itu, kalian harus like dulu, komen, dan subscribe. Nah, kenalin, saya Hilda Patikasari dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga menentukan keputusan. Utama akuntansi adalah untuk menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mengapa sih kita perlu belajar akuntansi? Nah, akuntansi dalam ilmu bisnis, perusahaan, koperasi, usaha makanan, dan usaha lainnya sangat membantu dalam pencatatan keuangan suatu usaha, baik dalam catatan keuntungan, uang keluar, uang masuk, dan sebagainya. Nah, adapun fungsi akuntansi yaitu rekaman laporan, menjaga dan melindungi properti, meeting legal, klasifikasi, dan meringkas. Meringkas terdapat di dalamnya laporan keuangan, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan neraca saldo. Kemudian, jenis-jenis akuntansi. Ada akuntansi keuangan, financial accounting, akuntansi pemeriksaan, auditing, akuntansi biaya, cost accounting, akuntansi manajemen, manajemen accounting, dan masih banyak lagi jenis akuntansi. Dosen saya itu selalu mengatakan, akuntansi itu simpel sebenarnya. Hanya ada pengurangan dan penjumlahan. Ya betul, hanya ada pengurangan dan penjumlahan. Akuntansi itu mudah sekali. Kalau sudah seimbang, berarti sudah benar. Nah, namun dalam neraca, kalau seimbang itu belum tentu benar. Mari kita buktikan seberapa simpelnya sih belajar akuntansi. Cek video selanjutnya. Selanjutnya, akun-akun dalam akuntansi. Ada akun aktiva dan ada akun pasiva. Nah, yang termasuk akun aktiva, 1. Harta. Harta adalah segala kekayaan yang berwujud maupun yang tak berwujud. Harta terbagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar. Masa habis pakainya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Contohnya kas, piutang, perlengkapan. Kemudian aktiva tetap yang masa pakainya lebih dari 3 tahun. Contohnya tanah, gedung, peralatan, kendaraan, saham, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu beban. Beban adalah pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dari perusahaan sebelum pajak pada laporan laba rugi. Ada beban gaji, beban listrik, beban air, beban utang, beban pendapatan, beban habis pakai, beban bunga, serta beban sewa. Kemudian akun-akun yang termasuk dalam akun pasiva, yaitu hutang. Hutang adalah sesuatu pinjaman, baik berupa uang maupun benda. Hutang termasuk hutang usaha dan hutang bank. Keempat adalah modal. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kelima adalah pendapatan. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam penggolongan akun ke dalam mekanisme debit dan kredit. Nah, teman-teman harus tahu nih, debit itu berarti positif dan kredit itu berarti negatif. Nah, akun-akun yang termasuk dalam debit ada akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, beban gaji, beban campur, dan beban sewa. Nah, kemudian akun-akun yang termasuk ke dalam kredit yaitu hutang bank, hutang usaha, modal, pendapatan. Oke, kita masuk dalam sistematika akuntansi. Mulai dari persamaan dasar, jurnal umum, buku besar, neraca, laporan keuangan. Terdapat di dalamnya laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca saldo. Kita mulai di persamaan dasar. Persamaan dasar akuntansi juga disebut dengan persamaan neraca, yaitu merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis.
Rumus persamaan dasar yaitu aktiva tambah beban sama dengan hutang tambah modal dan tambah pendapatan. Kemudian kita beralih ke jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dengan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Selanjutnya ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengiksarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau suatu perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya kita pindah ke neraca. Dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah laporan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Kemudian kita beralih ke laba rugi. Laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Nah, rumus laporan laba rugi yaitu pendapatan dikurang dengan beban. Jika pendapatannya bertambah berarti akan menghasilkan laba yaitu keuntungan. Nah, namun jika pendapatannya lebih kecil daripada beban maka akan menghasilkan rugi atau kerugian. Nah, selanjutnya kita beralih ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan milik modal. Rumusnya, modal awal, laba ataupun rugi, prive, dijumlahkan akan menghasilkan modal akhir. Yang terakhir kita beralih ke neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan judul saldo debit dan jumlah saldo kredit terdaftar dalam kolom lain dengan judul saldo kredit. Total masing-masing dari kedua kolom ini harus sama agar mendapatkan hasil yang seimbang. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai akuntansi. Nah, teman-teman, apakah kalian masih sulit dengan belajar akuntansi? Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.